Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatun Nazira Nautia, NIM 204201014 dari Prodi Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Senin Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai agroindustri. Apa sih agroindustri itu? Agroindustri merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Sarana agroindustri itu meliputi tempat atau kebutuhan yang terdapat dalam agroindustri. Nah, di sini saya akan membahas tentang tempat, yaitu lokasi. Lokasi itu menjadi hal yang sangat penting terhadap kelangsungan suatu perusahaan. Lokasi dapat dikatakan ideal bila memenuhi kriteria di bawah ini. Yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku, yang kedua ketersediaan tenaga kerja, yang ketiga lokasi pemasaran yang dekat, yang keempat ketersediaan sarana prasarana. Ketersediaan bahan baku itu dibutuhkan karena ketersediaan bahan baku akan mempengaruhi kelancaran suatu proses produksi. Apabila ada kekurangan bahan baku akan menghambat pada suatu produksi tersebut. Kemudian ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja itu dibutuhkan sehingga suatu kondisi di mana pertumbuhan penduduk dapat meningkat jumlah angkatan kerja. Untuk lokasi pemasaran yang dekat, lokasi pemasaran dekat dibutuhkan di mana suatu wilayah perusahaan dapat melaksanakan kegiatan pemasarannya kepada masyarakat. Kemudian ketersediaan sarana prasarana. Ketersediaan sarana prasarana yang berfungsi untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya. Nah, di Indonesia itu kondisi agroindustri di Indonesia itu sangat rendah. Nah, seperti pada kemampuan dalam mengolah produk masih rendah dan komoditas pertanian yang diekspor masih bahan mentah. Nah, untuk perkembangan agroindustrinya itu mewujudkan keunggulan suatu produk pertanian menjadi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar dunia. Keseimbangan tersebut dapat dicapai melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologinya. Adapun potensi dan perspektif agroindustri, yang pertama kita bahas potensi. Potensi dari bahasa Latin itu potentia, yang artinya kemampuan. Kemudian potensi merupakan suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, hal yang harus dikembangkan itu yang pertama, nilai tambah pada suatu industri, yang kedua koneksi pasar yang baik, yang ketiga ketersediaan barang. Untuk nilai tambah pada suatu industri itu akan menggambarkan bagaimana nilai pengiriman barang, memproduksi, ongkos barang, dan penyelesaiannya. Untuk koneksi pasar yang baik, semakin ke bawah tingkat pasar, maka akan semakin maju. Maksudnya itu produksi kita itu akan semakin berkembang. Kemudian ketersediaan barang secara kontinu yang merupakan bukti nilai plus dari seorang pedagang yang memenuhi standar. Yang kedua, kita bahas perspektif. Perspektif itu meliputi keseluruhan proses itu yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga produk. Input itu sumber daya yang digunakan dalam keseluruhan produk. Yang kedua proses itu mengubah material menjadi produk yang jadi. Kemudian yang ketiga produk itu sesuatu yang kompleks yang dititikberatkan dalam penerimaan konsumen. Nah, di produk itu harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan customer, bebas dari kekurangan atau kegagalan. Kemudian bahan baku yang berkualitas. Bahan baku yang berkualitas itu yang pertama meliputi memenuhi tingkat parameter, dan yang kedua kualitas yang kompleks. Memenuhi tingkat parameter itu maksudnya dapat dilihat dari fisiknya, seperti ini bunganya masih segar, ini warnanya masih segar gitu. Untuk kualitas yang kompleks itu semakin kompleks produksi dari kualitasnya produk tersebut, maka semakin kompleks pula. Nah, kemudian teknologi manajemen sistem dalam agroindustri. Yang
pertama kita membahas tentang teknologi. Teknologi merupakan penerapan pengubahan pada hasil pertanian menjadi produk nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ada 3 tahapan dalam teknologi, yaitu tahapan awal pasca panen, tahapan pengolahan, dan tahapan lanjut. Pada tahapan awal pasca panen itu meliputi pembersihan, pengeringan, pengemasan, penyimpanan, pemotongan, penghilangan biji, dan pengupasan. Untuk tahapan pengolahan itu meliputi fermentasi, oksidasi, ekstraksi buah, dan destilasi. Destilasi itu pemisahan dari bahan kimia. Untuk tahapan lanjutan itu dapat digolongkan dalam teknologi proses, yaitu penerapan pengukuhan kimiawi, biokimia, dan fisik. Nah, di teknologi itu pasti ada perubahannya, yaitu yang pertama itu dapat merubah peralatan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, memperbaiki kondisi. Yang ketiga, menghindari penggunaan bahan B3. Dan yang keempat, menggunakan dan mengatur peralatan. Menghindari penggunaan bahan B3 itu agar dapat mencegah pencemaran atau kerusakannya pada lingkungan. Manajemen. Yang kedua, kita membahas tentang manajemen. Manajemen agroindustri itu merupakan suatu pengolahan industri yang bahan bakunya dari hasil pertanian. Adapun fungsi dari manajemen agroindustri yaitu ada 4. Yang pertama, planning, yang kedua, organizing, yang ketiga, leading, dan yang keempat, controlling. Planning itu membangun strategi dan mengembangkan suatu rencana. Apa rencana yang dikembangkan. Terus organizing itu menentukan apa yang dilakukan atau bagaimana cara melakukannya. Kemudian leading itu mengarahkan dan memotivasi untuk memilih komunikasi yang lebih efektif. Kemudian controlling itu memonitor aktivitas apakah sesuai dengan rencana dan memperbaiki penyimpangannya. Kemudian di manajemen ada aspek perencanaan. Aspek perencanaan meliputi aspek produksi, aspek pasar, aspek distribusi, dan aspek teknologi. Untuk aspek produksi itu harus mempertimbangkan bahan baku dan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Kemudian aspek pasar itu mampu menyesuaikan dengan permintaan pasar. Kemudian aspek distribusi itu harus mempertimbangkan perkembangan pesaing atau produk substitusinya. Kemudian aspek teknologi itu mampu berkembang untuk mengikuti perkembangan teknologi yang lebih efisien. Nah, pada aspek perencanaan itu pasti sangat penting karena harus dipenuhi aspek-aspek perencanaan ini sehingga kualitas yang dikembangkan akan tinggi dan dari ekspektasi suatu konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu sistem. Sistem merupakan suatu komponen yang terdiri dari entitas untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, komponen yang mencakupnya yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua keuangan, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat jaringan, yang kelima manajemen, dan yang keenam pemasaran. Kemudian manufaktur itu terdapat 5M yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan agar dapat beroperasi secara maksimal. Yang pertama man yaitu manusia sebagai tenaga kerjanya. Kemudian material yaitu sebagai unsur utama untuk diolah menjadi bahan yang jadi. Kemudian money atau keuangan itu sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan perusahaan. Kemudian mesin itu sebagai alat penunjang kegiatan perusahaan baik operasional atau non-operasional. Kemudian metode sebagai paduan pelaksanaan kegiatan pada suatu perusahaan. Adapun prinsip manufaktur yaitu yang pertama keberlanjutan, yang kedua profit yang maksimal, yang ketiga meminimasi biaya, dan yang keempat ramah lingkungan. Keberlanjutan itu yang mampu menghidupi keanekaragaman hayati dan produktivitas. Yang kedua profit yang maksimal, jadi kita harus untuk menentukan harga yang memberikan profit yang sangat besar. Kemudian meminimasi biaya agar bisa memastikan untuk produk yang unggul. Jadi kita harus menyesuaikan biayanya.
kemudian ramah lingkungan, yaitu untuk menciptakan suatu produk yang bebas dari bahaya dan tidak membahayakan lingkungan. Nah, cara untuk pengembangan dalam agroindustri. Nah, di Indonesia itu kebanyakan agroindustri itu tidak berkembang, malah menurun. Jadi kita kasih solusi untuk pengembangan yang baik. Yang pertama yaitu standarisasi produk, yang kedua keterlibatan dalam institusi, yang ketiga meningkatkan variasi terhadap produk, dan yang keempat penyuluhan. Standarisasi produk itu jika tidak memiliki standar kualitas, maka produk itu tidak konsisten. Kemudian cara agar mendorong kemajuan agroindustri, yaitu yang pertama intensif dalam pengembangan agroindustri, yang kedua penerapan teknologi yang tepat, yang ketiga alur informasi yang terbuka dan memadai, dan yang keempat kerjasama antar perusahaan. Sekian sedikit penjelasan agroindustri dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.